Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam materi konsep dasar IPA. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang dan bunyi. Baik, kita langsung. Yang pertama, gelombang. Gelombang merupakan suatu bentuk getaran yang merambat pada medium yang membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain. Berarti di sini membutuhkan sebuah medium atau media, ya. Nah, jenis gelombang berdasarkan media atau medium perambatannya dibagi menjadi yang pertama, gelombang mekanik, ya. Gelombang mekanik ini berarti dia membutuhkan media atau medium untuk dapat merambat. Contohnya apa? Suara, ya, suara yang kita dengar. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Nah, kalau ini dia spesial karena tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah cahaya. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan arah perambatannya. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang yang arah getar dari tiap titik partikel dalam medium tegak lurus, ya, dengan arah perambatannya. Nah, bisa kita lihat di sini di gambar. Ini dia tegak lurus, ya. Oke, ya. Ini arah getarannya dia naik turun sini, arah rambatannya. Nah, dia horizontal, ya. Dia tegak lurus. Berarti antara arah getaran dan arah rambatannya tegak lurus. Sedangkan yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya, ya kan? Di sini dia antara arah getarnya sama arah rambatnya ini sejajar, oke, ya, ini sejajar. Selanjutnya, manfaat gelombang. Nah, gelombang ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, aplikasinya ini dalam ini untuk memancarkan gelombang radio, ya. Yang kedua, gelombang mikro. Yang ketiga, sinar inframerah. Nah, ini biasanya digunakan untuk terapi, ya, memotret permukaan bumi. Yang keempat, sinar UV. Nah, sinar UV ini dimanfaatkan juga oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang fungsinya untuk menghasilkan makanan. Oke, ya, kemudian mampu mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Yang kelima, ini sinar UV ini juga bisa digunakan untuk sterilisasi ruangan, ya, atau membunuh bakteri. Selanjutnya itu sinar X. Ini digunakan untuk memotret organ dalam. Nah, mungkin yang sudah pernah rongsen, ya, ketika di rumah sakit atau di klinik, ya, itu menggunakan sinar X. Selanjutnya, bunyi. Bunyi merupakan sebuah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar, termasuk gelombang longitudinal. Dapat merambat di medium padat. Nah, ini paling baik perambatannya pada medium padat, tapi juga bisa merambat pada medium yang lain, baik cair ataupun gas. Nah, untuk gas sendiri, dia perambatannya paling jelek, ya, karena tidak rapat itu, ya. Kalau kita ilustrasikan, tidak rapat molekulnya. Selanjutnya, sifat bunyi. Yang pertama, merambat memerlukan medium, ya. Yang kedua, dapat dibiaskan. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Macam bunyi. Yang pertama ada infrasonik. Ini kurang dari 20 Hz. Frekuensinya di bawah 20 Hz. Yang bisa mendengar pada frekuensi ini yaitu jangkrik. Yang kedua anjing, ya. Kemudian audio sonik. Ini kisaran 20 Hz sampai 20.000 Hz. Frekuensinya berkisar itu, ya. Tadi siapa yang menggunakan ini yaitu manusia. Yang ketiga ultrasonik, ya. Ini di atas 20.000 Hz. Nah, siapa yang mengaplikasikannya? Ya, ini dipakai oleh hewan.
lumba-lumba dan kelelawar ya diantaranya. Kemudian kegunaan bunyi. Nah, yang pertama mengetahui kedalaman laut. Yang kedua sebagai sonar atau sound navigation and ranging. Ya. Yang ketiga ultrasonografi USG ya. Ini biasanya diaplikasikan di bidang kesehatan untuk memeriksa ibu-ibu hamil itu ya, untuk mengetahui kondisi daripada bayi yang ada di dalam perut ya. Selanjutnya getaran merupakan gerak bolak-balik secara berkala atau periodik, tapi dia teratur ya, melalui suatu titik keseimbangan. Besarnya pergerakan dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi, maka semakin besar pula getarannya. Ini contohnya gitar, bandul jam gitu ya, ayunan anak, gas dan sebagainya. Jenis getaran berdasarkan proses terjadinya dibedakan menjadi dua. Yang pertama getaran bebas, yang kedua getaran paksa. Getaran bebas ini terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, kemudian dibiarkan bergetar secara bebas. Contohnya bandul ditarik dan dilepaskan ya, seperti itu. Yang kedua, getaran paksa terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Contohnya, getaran rumah yang roboh ketika gempa ya kan. Itu getaran paksa ya. Sampai-sampai banyak memakan korban jiwa. Oke, saya kira demikian penjelasan tentang gelombang dan bunyi. Silakan dicari referensi lain, bisa dari jurnal ataupun YouTube yang kira-kira mempunyai kredibilitas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.